Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Vincent dari kelas RPL 11. Hari ini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks Android Studio untuk menampilkan data dari database. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, kegunaan dari setiap codingannya saja. Nah, pertama kita harus buat koneksinya dulu ke database. Di sini kita sudah ada beberapa filenya Project SQL. Ini isi database-nya. Kita tinggal ke PHP admin, buat database baru, namanya penjualan mobil project 1. Oke, ini udah ada. Di sini kita import. Nah, kita pilih file lagi di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan kode PHP yang ada di folder. Koleksinya disimpan. Nah, ini adalah codingan pertamanya. Untuk mengkoneksi ke database, caranya adalah kita ke local disk C, kemudian ke htdoc dari XAMPP kalian, membuat folder baru di sini. Akan kasih nama, kalau di sini penjualan mobil. Kemudian membuat file baru, koneksi PHP. Oh iya. Kemudian isi dan save. Kemudian ke localhost, penjualan mobil, koneksi .php. Kan ini tidak muncul apa-apa, berarti tidak terkoneksi karena kita tidak menulis apa isi dari else ya. Dan kalau ada error dia akan muncul di sini skibidi.doc. Selanjutnya adalah kita akan membuat koneksi ke tabel mobil. Untuk kita balik ke sini dan membuat file baru.
tampil mobil di PHP. Kemudian edit dengan text editor. Nah, di sini sudah muncul informasi mobil-mobilnya kayak kode mobil, merek, kemudian ada tipenya, warna, dan harga. Ini kita bisa nyalakan creative play. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap codingannya. Ini tutup dulu. Nah, ini untuk mendapatkan informasi mengenai database kita, host, user, pass, dan database bisa diganti saja, tapi kita harus ketikkan di sini. Kemudian ini adalah variabel penyimpan objek connectionnya. Kemudian ini untuk mencari apakah dia error atau tidak. Kita bisa langsung gunakan saja ini sebenarnya. Kemudian untuk ini include koneksi PHP, kan dia default beda dia untuk koneksi ke ditempatkan koneksi sini. Kemudian memastikan konten cardnya itu JSON dan select semua dari mobil. Kita bisa ganti saja, misalnya bintang kita ganti jadi select merah. Oh ya, kita nggak salah, harusnya di sini. Ganti dia cuma ngambil merek aja, sama seperti codingan SQL seperti biasa. Selanjutnya, setelah melakukan koneksi, kita harus meletakkan activity-nya. Ini kita taruh di activity tampil mobil. Nah, saya tidak ada dari video di sini, saya akan jelaskan arti dari satu codingannya saja. Kemudian ini tampil data execute untuk menjalankan fitur tampil datanya. Di sini tampil data ini ada assign structs. Ini untuk menjalankan program di balik layar. Ada pertama parameter balik layar, kedua di pertama dan kedua ini tengah, kemudian ini adalah yang ditampilkan untuk result-nya. Ini override, jadi mengganti, mau ngedit string feature doing background. Jadinya apa yang dilakukan di sini itu dilakukan di background atau tidak dilihat. Kemudian di sini membuat objek baru dan koneksi ke URL. URL-nya ini ke IP device kita. Untuk mengecek IP kita bisa ke Windows R CMD. Setelah itu kalian ketik IP config. Sini ada IP address yang keempat. Nah, itu yang ditaruh di sini. Selanjutnya ada ini penjualan mobil. Ini sesuai sama URL tadi kita. HTML-nya kasih nama folder penjualan mobil dan tampil mobil.php. Kemudian
membuat objek HTTP Webhook Connection dan open connection ke URL yang di sini. Kemudian request methodnya pakai get, baru membuat buffer reader baru dan dapatkan input stringnya dari connectionnya. Di sini itu merujuk ke connection yang di file PHP tadi yang ada di ini. Kemudian habis dibaca semuanya akan didisconnectkan, kemudian cek apakah terjadi error. Kalau terjadi, semuanya dilapisi ke try. Jika ada error, dia akan di print errornya. Kemudian resultnya itu di return dalam bentuk string. Barunya ada outpost execute string result. Yang result tadi di sini kita kasih ini parameter yang meminta result. Jadi habis lakukan yang ini, dia akan lanjut ke sini. Kemudian akan ditampilkan dalam bentuk array result. Kemudian item listnya di clear, ID list di clear, dan setiap baris dalam JSON array-nya ini akan melakukan hal-hal dalam sini, yaitu mengambil objeknya, kemudian stringnya, kemudian ada variabel, setiap data disimpan jadi variabel di sini kayak get string type, udah warna, harga, kemudian ID list yaitu bagian ID-nya itu disesuaikan. Di sini ID-nya kode mobil, berarti ID akan jadi kode mobil. Kemudian item list ini adalah hiasannya, nanti dia akan tampilkan sesuai ini kode, tab, kemudian ada ID-nya, dan kemudian dilanjut ke baris bawah, merek, selanjutnya. Jika error, dia akan print errornya. Setelah semuanya siap, dia akan kasih notifikasi dataset diganti ke adapternya. Ya, bagian sini tempat deklarasi array nya, dan di sini dibuat objek baru. Kemudian di sini kan ada list mobil. Pada file ini activity list view ini dikoneksikan ke layoutnya dengan ID yang sama. Di listnya ini ke ID list mobil. Sebelum itu kita fundati ke manifestnya dulu. Pastikan kita telah meletakkan satu baris ini. Pastikan kita telah menulis Android permission internetnya supaya dia bisa koneksi ke IP-nya. Kemudian pastikan menulis Android use clear text traffic, dan memastikan semuanya ini activity-nya sudah tertulis. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.